Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi berikut adalah mengenai sejarah pemilu di Indonesia dan dasar hukum pelaksanaan pemilu di Indonesia. Baiklah, pemilu di Indonesia sampai pada awal tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 11 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, tahun 2004, 2009, 2014, dan pada tahun 2019 menjadi pemilu yang ke-12. Ternyata pemilu pada awalnya dilakukan untuk mencari anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Sedangkan untuk presiden, pada awalnya dipilih oleh MPR. Berikut penjelasan tentang pemilu di tiap periodenya. Pertama, pemilu 1955. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan umum yang diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu putaran pertama pada tahun ini diikuti oleh 36 partai politik, 34 ormas, dan 48 perseorangan. Pemilu putaran kedua diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perseorangan. 5 besar dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Namun sangat disayangkan, kisah sukses pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua 5 tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 pejabat Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II. Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya dekret Presiden pada 5 Juli 1959, sebuah keputusan Presiden untuk membubarkan konstituante dan pernyataan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu pemilu tahun 1971. Setelah kosong lebih dari 10 tahun, pemilu kembali diadakan pada tahun 1971, tepatnya pada masa Orde Baru. Pemilu ini diadakan pada tanggal 5 Juli 1971 yang bertujuan untuk memilih anggota DPR dengan sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan style datar. Pada pemilu kali ini jumlah peserta adalah 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. 5 besar dalam pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Berdasarkan asas yang dianut dalam pemilu kali ini, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar, diadakanlah fusi atau penggabungan partai-partai politik menjadi hanya 2 partai politik atau yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia dan 1 Golongan Karya. Yang ketiga yaitu pemilih pada tahun 1977 sampai 1999. 6 tahun kemudian pemilu kembali dilaksanakan, yakni pada tanggal 2 Mei 1977,
Pemilu kali ini diadakan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Pada pemilu tahun ini terdapat 3 partai yang menjadi peserta, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto yang dilaksanakan dengan tujuan yang sama dan dengan jumlah partai yang sama. Hal ini adalah kebijakan khas pemerintah Orde Baru. Oleh karenanya, pemilu ini sering dikenal dengan nama Pemilu Orde Baru. Pemenang dari pemilu pada periode ini selalu Partai Golongan Karya. Yang menarik pada periode Orde Baru ini diangkat asas pemilu yang luber, yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Walaupun dilihat dari hasil dan tata pelaksanaannya, penerapan asas ini layak untuk diragukan. Yang keempat yaitu pemilu 1999, memasuki era reformasi dan lengsernya Orde Baru. Pemilu kembali diadakan pada 7 Juni 1999. Pemilu kali ini diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Peserta pemilu pada tahun ini diikuti oleh 48 partai politik yang berasal dari berbagai elemen. Di era reformasi ini berkembang pula asas jurdil, yaitu merupakan singkatan dari jujur dan adil. Jujur berarti harus dilaksanakan sesuai dengan aturan, dan adil berarti tidak ada perlakuan istimewa ataupun diskriminasi terhadap peserta dan pemilih tertentu. Yang kelima yaitu pemilu tahun 2004. Pemilu 2004 diadakan pada 5 April 2004. Ini adalah pertama kalinya pemilu benar-benar dibuka untuk umum. Pada masa ini, para peserta pemilu dipilih langsung oleh rakyat, termasuk presiden dan wakil presiden. Pemilu pada tahun ini diadakan 3 kali, yakni pada tanggal 5 April 2004 yang diadakan untuk memilih DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Tanggal 5 Juli 2004 untuk pemilihan presiden putaran 1, dan pada tanggal 20 September 2004 untuk pemilihan presiden putaran kedua. Pemilu tahun 2004 dianggap sebagai tanda kemajuan dalam demokrasi Indonesia. Yang keenam yaitu pemilu tahun 2009. Ini adalah pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kedua setelah pemilu tahun 2004. Pada pemilu tahun ini terdapat ketentuan baru, yakni pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia dinyatakan sebagai pemenang mutlak dan tidak perlu diadakan pemilu putaran kedua. Peserta pemilu untuk menentukan anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun ini diikuti oleh 44 partai politik yang terdiri dari 35 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Yang ketujuh yaitu pemilu tahun 2014. Pemilu 2014 ini juga diadakan 2 kali, yakni pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan DPR RI. Terdapat 15 partai politik yang terdapat sebagai peserta. Kemudian disusul pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan suara sebesar 53,15%, mengungguli pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Yang ke-8 yaitu pemilu 2019. Pemilu tahun ini untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan pemilihan para anggota legislatif dilakukan serentak. Pemilu kali ini diadakan serentak pada tanggal 17 April 2019. Yang akan dipilih kali ini yaitu pasangan presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR RI,
136 anggota DPD, 2.207 anggota DPR Provinsi, dan 17.610 anggota DPRD Kota atau Kabupaten. Terdapat 16 partai yang pertarungkan para calonnya, ditambah 4 partai daerah yang khususnya bertarung di Aceh. Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan menjadi bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di negeri ini untuk periode jabatan kerja dari 2019 sampai 2024.